walanantakilul ana ila taqsimi tsani lil masolihi wadzalika bi'tibari ta'liquha bi umumil ummati au jama'atiha au afrodiha fatanqasimu bihadzal i'tibar ila kulliyati wa juz'iyati wa yuradu bil kulliyati fi istilahihim maka na'idan ala jama'atin azimatin minal ummati au kitrin wabil qatrin wabil juz'iyati ma ada zalika maslahatu ammah fal maslahatul amma di jami'il ummati qalilatul amsila wa hiya mithlu himayatul baido wa hifzil jama'ati minat tafriq wa hifziddin minaz zawali wa himayatul haramain Makkah wal Madinah min ayyaqa fi aidi ghairul muslimina wa hifzil qur'ani minat talashil awit tagiril ami biinkidoi hufazatan khufazihi wa talifi masohifuhu ma'an wa hifzi ilmis wa hifzi alami sunnah min dukhulil mawdu'at wa nahwi zalika mimma silahuhu wa fasaduhu yatanawilu jami'al ummati wa kulla fardin minha ba'da suwarin ad-dururi wal haji mimma yata'allaqu bijami'il ummati. Jadi sekarang kemarin kan kita sudah membahas yaitu maslahah, tingkat-tingkatan maslahah itu ada dzurriyat dari segi kekuatannya kalau kemarin. Dari segi kekuatannya ada dzurriyat, hajiyat, kemudian tahsiniyat. Nah, kemudian korelasinya dzurriyat, hajiyat, tahsiniyat dengan maslahah mursalah. Kemarin kita sudah bahas itu semuanya. Jadi ya, sekarang lihat bukan dari segi kekuatannya. Jadi kekuatannya itu dzurriyat itu yang harus ya. Kalau ini adalah dari segi ta'aluqiyah, hubungannya. Dilihat dari segi korelasinya dengan umat, dengan manusia. Ya, secara kelompok atau secara individu. Jadi kalau maslahah dilihat dari segi hubungannya dengan manusia, apakah itu kelompok atau manusia banyak atau secara individu, maka fatangqasimu bihadzal i'tibar, maka dibagi menjadi dua, yaitu kuliah dan juz'iyah. Jadi kalau dari segi hubungannya dengan kebanyakan umat ya, atau kebanyakan manusia atau cuma individu, maka ini dibagi menjadi dua, yaitu kuliah dan juz'iyah. Yang dimaksud dengan kuliah menurut istilah para ulama ya, yaitu apabila maslahah itu kembali kepada sekelompok banyak orang.
jama'atin adimah artinya banyak orang daripada umat manusia ini atau satu daerah umpamanya satu daerah umpamanya di Jogja ini semuanya bukan individu. Ya. Jadi kalau satu Jogja ini kan sudah banyak satu anu. Itu jadi wabi juziyah yaitu pribadi-pribadi. Jadi perorangan-perorangan ya itu juz'iyah. Artinya yang juz'iyah itu adalah sebaliknya yang umum tadi, yang kuli tadi, ya, yang secara banyak orang. Kalau maslahatu ammah maka ya maslahah ammah li jamil ummah untuk semua umat. Ini adalah contohnya sedikit. Nah, contohnya adalah sedikit. Qalilatul amsilah seperti umpamanya menjaga ya baidoh. Artinya apa? Kalau artinya adalah sini ada telur, tapi maksudnya adalah bibit. Nah, bibit manusia menjaga itu keturunan lah itu. Itu itu kepentingan umum kalau menjaga keturunan atau bibit manusia atau bibit hewan binatang umpamanya itu adalah kalau itu lenyap lenyap semuanya. Nah, itu adalah banyak kan atau menjaga masyarakat dari perpecahan minat tafarruq. Itu adalah kepentingan yang masalah yang umum juga atau menjaga agama dari hilang. Jadi agama itu hancur lah gampangannya. Nah, jadi hilangnya agama. Nah, itu adalah ya kepentingan semua orang itu banyak orang itu kalau sudah itu atau menjaga Mekah dan Madinah. Kenapa kok Mekah? Nah, itu kalau nggak dijaga gimana haji nggak bisa. Ya, itu kan berarti kepentingan orang banyak. Orang yang mau haji itu banyak orang, bukan satu dua orang. Nah, menjaga kota Madinah dan Mekah sehingga dijaga dari kalau itu jatuh di kekuasaan orang non Muslim. Nah, berarti nanti kan orang Islam nggak bisa haji. Nah, itu harus dijaga. Itu adalah kepentingan umum. Wahifdul Quran, menjaga Al-Quran dari lenyapnya Quran. Ya. Nah, itu ada kepentingan umum. Nah, atau pemalsuan, menjaga dari pemalsuan Al-Quran. Itu kepentingan umum. Jadi yang gitu-gitu itu adalah kepentingan umum. Menjaga kepentingan Al-Quran. Kepentingan umum dari kerusakan. Atau penjagaan pemalsuan tafsir al-am. Dengan apa? Dengan menjaga para hufatnya atau rusak mushafnya, membakar Quran, ya, atau menjaga hadis Nabi, ya, dari pemalsuan-pemalsuan hadis itu juga kepentingan umum, masalah-masalah yang umum karena itu semuanya orang membutuhkan. Nah, kalau hadis itu palsu semua nanti gimana? Bisa kan beribadah. Wa nahwi dzalika bima sholahu wa fasadu yatanawal dan semuanya dan selainnya ya yang kemaslahatannya atau kerusakannya itu kembali kepada jami'al ummah semua umat atau setiap orang. Nah, di sini ya sebagian yang dzururiyat dan hajiat yang kembali kepada kebanyakan umat, semua umat itu adalah termasuk ya maslahatul ammah. Nah, itu adalah masalah ammah. Wa amal masalah wal masyada alatin ta'udani ala jamaatil adimah ya.
Faya, kalau maslahat dan mafsadah dan itu kembali kepada kebanyakan eh, jamaat yang agung, artinya kelompok yang besar, yaitu faya ad-daruriyat, hajiyat, tahsiniyat, yang berhubungan dengan daerah-daerah, kabilah-kabilah, ya, juga daerah-daerah juga Amsor, cuma Amsor biasanya di sini adalah lebih luas, ya. Ala hasbi mablaghi hajatiha, menurut seukur, ya, kebutuhannya, tingkatan kebutuhannya. Mislu tasri'atil qada'iyah li fasil nawazil, seperti ada peradilan untuk menyelesaikan masalah yang diajukan atau yang ada. Nawazil itu adalah masalah problematik umat yang ada. Kalau terjadi sengketa antara satu dengan satunya, ya, itu adalah, ya, maslahat atau mafsadah yang kembali kepada masyarakat yang agung. Artinya masyarakat yang besar. Ya, fita mini tujaril muslimin wal uhud baina umara'il muslimin, ya, dan perjanjian-perjanjian yang harus dilaksanakan di antara para pemimpin-pemimpin umat, ya, dan para raja-raja umat. Nah, untuk apa? Untuk mengamankan, ya, perekonomian atau perdagangan kaum muslimin. Kalau mereka itu adalah masuk ke daerah itu untuk berdagang. Watak minul buhar, dan pengamanan atau menteri kelautan, itu juga harus itu. Karena antara nanti hubungan muslim dengan non-muslim atau antara hubungan antara masyarakat dunia ini biar terjadi keamanan, lah itu adalah namanya kepentingan yang sifatnya itu adalah besar, ya. Jamaat adimah, adanya, ya, jaminan keamanan antara pedagang satu dengan pedagang lainnya, tapi terjaga keamanannya. Tuh, tuh, kalau dulu kan masalahnya ini pedagang-pedagang muslim dengan pedagang-pedagang non-muslim itu dijaga. Ini maksudnya adalah di sini menjaga kalau negara umpamanya seperti Iran, ya. Iran ini jelas memproklamikan sendiri adalah sebagai negara Islam. Ini contohkan adalah negara Islam, hubungannya nanti dengan negara tidak Islam, tapi harus ada jaminan keamanan, jaminan keselamatan barang itu kalau dikirim ke negara-negara yang mayoritas non-muslim. Ma tujari muslimin idza takhalu ila marasimil Islam ala usul asmani ma yabi'nahu fi biladil di negara-negara Islam. Atau paling tidak, ya, kalau seperti Indonesia negara Salam, walaupun tidak dinamakan negara Islam tapi istilahnya mendekati, karena di situ umat Islam adalah dijamin keamanannya. Tuh maksudnya. Kemudian sekarang coba diteruskan, Mbak. Tadi siapa? Salwa. Salah atau Zahra? Halo? Sedang azan, Ustadz. Nggak dengar, Bang. Dengar, Ustadz, tapi di sini lagi azan. Mau dilanjut aja atau? Lanjut aja, nggak apa-apa. Oke. Wal maslahah al juz'iyah
al-khosoh ya maslahatul fardi awal afrodi al-qalilati wahia anwa'un wa maratib wa qad takallafat bihifdiha ahkamu syariah Bil fil muamalat wa amma taqsim bi'tibari tahaqqukil hajah ila jalbiha aw daf'il fasad an Nah, sekarang yang ini yang masalah, kalau masalah juz'iyah, kalau tadi kan masalah yang amah atau kuliah, ya. Kalau masalah juz'iyah itu adalah kembali kepada individu, perorangan, ya. Yaitu contoh umpamanya di sini banyak macam-macamnya, yaitu tentang masalah mengenai hukum perdagangan, muamalat, seperti apa? Adanya hukum gade, ya, adanya hukum sewa menyewa. Nah, itu kan kembali kepada perorangan. Jadi sewa menyewa itu dibolehkan, itu kan rata-rata kan kembali kepada perorangan. Maka itu dinamakan adalah iya. Ya, umpamanya gade kan biasanya gade per orang satu dengan orang. Tapi kan ada toh orang yang sama sekali tidak melakukan gade, umpamanya. Yang melakukan gedean cuma berapa. Maka dibolehkan gade itu adalah termasuk di sini adalah masalah iya. Karena tidak kebanyakan orang itu melakukan gade umpamanya. Itu kan itu berarti kan masalah yang khosoh. Wa iya maslahatul fardi al afrod al qalilah. Satuan-satuan yang sedikit. Coba teruskan di nafas lagi. Akila atau kinafaki tadi adan ya. Adiba, Yahra, Yahra, wa amma taqsim bi'tibari tahaqqukil hajah ila jalbiha Yahra, Yahra. ya Ustaz yang bawahnya. Enggak, ini kok orang itu kok enggak ngan itu cuma Tadi cuma, cuma masang anu terus enggak dengarkan nih orang-orang. em, tadi Akila katanya ke kamar mandi Ustaz. Kok modelnya ada gini gimana ini? Putri Solihah, Mumtahanah, Mutmainah ya. Na'am Ustaz. Aufa, Salwa, Hadira Ustaz. apa itu tadi ada? Amri, Hadira, Hadira Ustaz. Rahmah, Hadir Ustaz. Akila,
Iya, lagi gila. Hadir Ustaz. Ngapain tadi enggak? Tadi dari kamar mandi. Kok enggak izin? Ya, harus dibaca. Ya, Sim bi'tibari tahaqquqil hajah ila jalbiha aw daf'il fasad an ayyahiqa biha fatanqasimu bidzalika ila qat'iyyah wa dhaniyah wa wahmiyah. Fal qat'iyyah hiya allati dalas 'alaiha adilatun min qabailin nas alladzi la yahtamilu ta'wilan nahwa qoulihi ta'ala walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa ma tadhafarat al-adillah al-katsirah alaihi mimma mustanaduhu istiqra'u syariah mithlul kulliyat ad-daruriyah al-mutaqaddimah aw ma dalal aql ala anna fi tahsilihi solahan adiman aw ya, anna fi husni diddihi darran adiman ala ummah mithlu kitalin mani'i zakah fi zamani Abi Bakar. ya. Jadi tadi kalau dilihat, jadi masalah dilihat dari segi hubungannya dengan kebanyakan manusia atau cuma individu. Kalau sekarang pembagian masalah dilihat dari segi ya mewujudkan ya mewujudkan masalah itu atau menolak kemafsadatan itu dilihat dari segi apakah itu betul-betul pasti atau tidak. Nah, ya. Maka ya tahaqqul haja ila jabia artinya oh itu pasti atau ini adalah sangkaan yang kuat ya maka itu dibagi menjadi tiga atau cuma sebagai apa istilahnya persangkaan yang tidak kuat artinya wahmi itu adalah ya cuma angan-angan saja yang tidak bisa dibuktikan artinya itu banyak kelirunya. Kalau qat'iyah itu pasti, itu jelas pasti masalah. Nah, makanya di sini kalau masalah itu adalah masalah yang qat'iyah yaitu karena dia dari segi dalilnya adalah banyak sekali yang itu tidak bisa ditakwil ya. Jadi hukum itu ya itu. Jadi tidak bisa ditakwil, maka itu adalah masalahnya adalah qat'i. Seperti umpamanya kewajiban haji. Nah, kewajiban haji itu adalah masalahnya memang qat'i, tidak boleh tidak. Pasti itu ada masalahnya, yaitu apa? Karena kalau orang telah melakukan haji berarti itu kan dia sudah melakukan rukun Islam yang kelima, itu rukun. Jadi fondasi untuk mengukur keimanan seseorang kalau dia mampu loh ya. Kalau dia mampu itu adalah haji atau tidak, kecuali kalau dia tidak mampu. Tapi kalau dia mampu untuk mengukur keimanan seseorang yang paling pokok diantaranya adalah dia mau menjalankan haji atau tidak. Dan ini ya, wamat atau farad banyak sekali. Pokoknya seperti dalilnya walillahi ala nasi hijul baiti manis tata'a ilai sabila. Kemudian yang lain bunyal Islam ala khamsin. Kan banyak sekali. Syahadatu an la ilallah. Kemudian iqamus shalah wa itu zakah wa hijul baiti manis tata'a ilaihi sabila. Kan banyak. Dan walillahi ala nasi hijul baiti ini wah pokoknya dasar selain ini adalah banyak sekali. Makanya terus falqat ya wa ma tadhafarat al dilah kathirah alaihi ya
dalil yang banyak yang dapat diambil dengan istiqra' penelitian. Seperti umpamanya apa? Yang dzururiyat, yang khamsah. Jadi agama itu apa istilahnya? Islam itu menjaga agama, menjaga akal, ya, menjaga keturunan, menjaga harta, ya kan? Itu semuanya adalah qat'i itu. Jadi bahwa agama Islam menjaga dzurriyyat yang 5 itu adalah qat'i. Jadi Islam itu menjaga agama dari rusak, dari hancur, dari pemalsuan. Itu adalah dzaruri dan itu dasar Qur'annya banyak, dasar hadisnya juga banyak. Islam itu menjaga akal manusia. Oh iya itu. Banyak sekali ayatnya. Bukan hanya inamal khomru, inamal khomru saja itu kan juga banyak. Jadi bukan hanya satu ayat saja. Itu kan daruriyat. Fatimah. Amadala aklu ala anna fi tahsili sholahan adiman au fi khusuli diti doron adiman al umah misluk kitali mani zakah fi zamani Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, ya, kalau untuk mewujudkannya itu adalah kemaslahatan yang agung yang besar, ya, dan sebaliknya adalah menimbulkan madharat yang agung, itu juga termasuk di sini adalah qat'iyah seperti apa? Pada masa Abu Bakar memerangi orang yang menolak menjalankan zakat. Sebab kalau itu dibiarkan, ya sudah, gimana mau ekonomi umat Islam? Kalau dibiarkan itu orang itu menolak membayar zakat semuanya umpamanya, gimana itu? Dan itu dasarnya itu adalah qat'i. Jadi kemaslahatan yang qat'i. Teruskan, saudara. Tadi siapa? Yahro ya? Atau Putri tadi? Oh. Wa madzanillah faminha ma iktadal aql zannahu mislu ittikhadhi kilabil hirasah fid dawri fil hadari fi zamanil khawfi fil kirwan. Kana Syekh Abu Muhammad bin Abi Zaid ittakhadha qalban bidarihi faqila lahu inna malikan kariha ittakhadhal kilab fil hadar. Faqala law adraka malikun mitla hadha zaman la la ittakhadha asadan ala babi darihi au dalla alaihi dalilun dhanniyun minasyara'i mitlu hadithi la yaqdil qadi wa huwa ghadban. Coba di apa itu kira-kira? Kalau yang dunia itu yang gimana? Coba siapa yang jelaskan? Tadi kodnya saya jelaskan. Kalau yang dunia maksudnya apa itu? Ayo, siapa maksudnya? Ada salah satu?
Apa ini? Ayo. Belum. Ya, jadi yang dunia ya sesuatu ya yang akal itu mengunggulkannya bahwa itu adalah maslahat, tapi tidak mempunyai kepastian yang baku bahwa itu adalah maslahat, belum tentu. Tapi secara ya gampangnya 70% bukan 50%. Jadi 70% bahwa oh itu memang maslahat baik. Seperti di sini dicontohkan. Jadi ittakhadhu kila bil hirosa. Jadi dia memakai anjing untuk menjaga rumah. Ya, yaitu ketika dalam keadaan ya masa-masa yang kadang-kadang itu kalau di rumah itu adalah takut menakutkan sendiri, menakutkan. Nah itu seperti dicontohkan sini adalah Muhammad Abdi Korewan itu di daerah Koirawan itu adalah di Tunus. Itu dia mengambil istilahnya anjing untuk menjaga rumah. Laula adroka malik mislah hadal jamin la tahoda asadan. Terus itu kan terus orang-orang mengatakan kenapa itu harus mengambil anjing untuk menjaga rumah. Ketika dikatain gitu, orang itu nggak tahu saja itu dalam keadaan menakutkan kan. Kalau dalam keadaan kan, terus dia menjawab, seandainya orang itu tahu bahwa dalam keadaan seperti itu, latahoda asad dan maka dia akan membuat atau mengambil harimau sebagai penjaga rumah. Lah, orang mengambil istilahnya membuat penjaganya itu kan anjing, itu kan masalah doni. Jadi tidak pasti, tidak semuanya orang seperti itu. Tapi bagi orang yang takut betul, ya, bagi orang yang takut dalam keadaan takut itu memang wajar seperti itu. Jadi secara akal itu memang dibenarkan bagi orang yang takut. Seperti umpamanya dalam hadis layak diqadhi fahuwa ghadban. Tidak boleh orang memutuskan ya perkara seorang qadhi itu ketika dalam keadaan marah. Istilahnya dalam keadaan pas hakimnya itu marah. Itu tidak seyogia. Tapi kan tidak semuanya orang yang dalam keadaan marah itu semuanya keputusannya tidak adil, itu kan tidak. Ya ada yang walaupun dia sudah marah tapi ketika memutuskan perkara ya dia bisa adil, itu bisa juga. Maka ini juga ketika orang tidak semuanya orang terus takut terus harus menganukan, tidak semuanya orang itu harus mengambil anjing untuk sebagai penjaga rumah, tidak semuanya. Banyak orang yang tidak seperti itu. Sama dengan ini, banyak seorang qadhi ya yang walaupun dalam keadaan marah tapi tetap dia memutuskan perkara tetap
adil, itu bisa juga. Jadi makanya ini ketika pelarangan qadhi ketika waktu memutuskan perkara dalam keadaan marah itu sifatnya masih doni, tidak pasti, tidak. Tapi kebanyakan ya seorang qadhi itu, hakim itu kalau memutuskan dalam keadaan marah ya putusannya tidak kurang baik itu. Itu. Terus coba dibaca lagi tadi ya, ayo. Wa amal wahliyah وأما الوهمية فهي التي يتخيل فيها صلاح وخير وهو عند التأمل ضر إما لا خفاء durihi ضره misul mutahak. في تناول المخدرات والهيروين Heroin. فإن Nah, والهيروين فإن الحاصل بها لمتناوليها ملائم لنفوسهم وليس هو بصلاح لهم وإما لكون الصلاح مغمورا بفساد كما أنبأنا عنه قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ya. Jadi ada yang sifatnya itu adalah wahmiyah. Wahmiyah itu adalah dalam angan-angan manusia, namanya. Ya. Ketika itu terjadi karena sifatnya masih tipis kemanfaatannya atau masih tipis kemadaratannya. Ya, seperti umpamanya orang minum khamr. Memang minum khamr itu adalah ya ada fasadnya, ada merusak akal, itu jelas. Itu yang doninya yang adalah merusak akal. Tapi ada wahminya bahwa orang minum khamr itu adalah bisa menimbulkan sifat keberanian, namanya seperti itu. Lah, itu adalah wahmi kalau seperti itu. Karena masih banyak madorotnya. Nah, gampangannya ada kemadorotan, ada kemanfaatan itu masih kan. Tapi kemadorotannya umpamanya ya itu khifa, artinya ada tidak kan. Oh iya ya, seperti itu ya. Tapi sebelumnya itu adalah madorot betul. Memang itu menimbulkan kebaikan untuk orang itu. Orang itu kalau minum khamr, kebaikannya adalah ada, yaitu membuat dia itu adalah pemberani. Tapi rusaknya adalah lebih jelas. Jadi wahminya itu adalah membuat dia pemberani, membuat tegar. Nah, itu adalah wahmi seperti itu. Nih, intinya adalah seperti itu. Adimah litama jualana hadal ilmi antar ke masalah ausa torikum bitadri umin umah idat nawajilah. Nah, saya pikir ini karena terakhir ya. Ini besok yang diujikan, nih saudara-saudara, ini saya beri penjelasan dan besok yang diujikan ini tadi terakhir ini, terus kemarin maslahah ya. Ini ya sebelumnya ini, jadi maslahah itu ada 3, dzururiyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Nah, 3-tiganya itu terus korelasinya dengan maslahah mursalah.
Jadi di sini diterangkan ya tentang masalah mengenai hubungannya dengan maslahah mursalah. Jadi 3 dzururiyat, hajiyat, tahsiniyat itu hubungannya dengan maslahah mursalah. Nah, ini di atas nih, jadi pembagian ada dzururi, haji, dan tahsini. Ini masuk ujian semuanya ya, ini penting. Di atas ini jadi pembagian ya, anwa'ul maslahah ini. Anwa'ul maslahah penting sampai tadi sampai akhir tadi anwa'ul maslahah. Nah ini anwa'ul maslahah al maksud minat tasyri'. Ini yang menjadi bahan ujian. Kemudian ini yang ini di atasnya pas ini enggak usah. Di atasnya pas. Ini tidak usah. Tolabus syariah ini tidak usah. Tolabus syariah ini mulai ini sampai judul babnya itu masuk. Nah, itu saja yang pokok. Jadi itu dipelajari. Kemarin ini sudah saya jelaskan semuanya. Jadi antara mafsadah dan maslahah. Jadi pembagian maslahah dan mafsadah itu apa? Terus dobit-dobitnya apa? Dowabit kriterianya atau batasannya itu apa saja untuk menentukan maslahah dan mafsadah. Di sini ya sudah ini bayanul maslahah wal mafsadah sampai akhir tadi. Jadi bayanul maslahah wal mafsadah itu ya, sudah. Kemudian sampai akhir itu sudah lihat di sini apa yang dimaksud maslahah, apa yang dimaksud mafsadah, kemudian dobitnya, batasannya apa? Itu adalah masuk ujian semuanya. Saja enggak banyak yang diujikan, tapi difahami betul, dihafal betul. Ya, difaham enggak, ini kan enggak banyak toh, difaham dan difahami ini. Saya kira itu bisa kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ujiannya kapan itu?